ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Ada satu lagi. Yang kedua, sama-sama baca. Sering melakukan ibadah, tapi membenci saudaranya. Ini salah satu lagi contoh jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sering melakukan ibadah. Di Indonesia ini hampir semua orang lakukan ibadah. Tapi kebencian terus disebarkan. Kita lihat kebencian yang disampaikan di media sosial, kebencian yang disampaikan melalui pengeras suara, kebencian yang disampaikan melalui rumah ibadah kayak gereja seperti ini, kebencian disampaikan kemana-mana. Tapi ibadah jalan terus, mengerikan. Saudara, ini yang bikin kegenapan apa yang Tuhan Yesus bilang, yang selamat hanya sedikit. Kita mau supaya kita masuk bilangan yang sedikit itu. Amin. Kita mau supaya kita masuk bilangan orang yang sedikit itu. Sering melakukan ibadah tapi membenci saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 katakan begini. Baca sama-sama boleh. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, apa? Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita lihat kemunafikan melalui ayat ini, kita lihat kemunafikan manusia hari-hari ini. Dan di depan mata kita, di bangsa kita ini, kita lihat itu terjadi. Baik kita lihat langsung maupun kita dengar langsung, ataupun kita cuma lihat melalui televisi dan dengar melalui televisi, melalui media sosial. 1 Yohanes 4 ayat 20 saya uraikan begini. Ini salah satu jalan yang disangka lurus tapi menuju maut. Orang yang berkata mengasihi Allah. Mengasihi Allah artinya menuruti Allah. Mengasihi Allah artinya menuruti Allah. Banyak kan orang bilang itu atas nama Allah, demi nama Allah. Dia ajak orang berjuang untuk bikin ini dan bikin itu. Tetapi kebenciannya kelihatan dari wajahnya. Pakai nama Allah. Wah, mengerikan itu. Dan kita lihat itu terjadi di depan mata kita hari-hari ini. Tentunya ada doa kita, Tuhan, berkemurahan buat bangsa ini. Berkemurahan buat gereja Tuhan yang mulai ikut masuk dalam kemunafikan ini. Apalagi hari-hari ini makin kelihatan yang memang tidak suka ibadah, tidak akan datang ibadah dia. Walaupun sudah mulai ada kesempatan. Saudara, pelihara hari-hari ini. Firman Tuhan bilang akan datang masa yang sukar. Sukar bukan cuma sukar ekonominya, sukar keamanannya, tetapi sukar untuk mempertahankan keselamatan. Sukar karena kita dikelilingi dengan kemunafikan, dikelilingi dengan kebencian. Wah, mengerikan itu. Dan kadang-kadang tidak terasa kita tertular. Belum lagi ditambah dengan ajaran-ajaran sesat yang makin bertambah hari-hari ini. Makin sulit untuk selamat. Tapi kita mau berjuang untuk bertahan. Amin. Berjuang untuk bertahan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
berkata mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya. Berkali-kali pemerintah katakan begitu banyak ujaran kebencian melalui media sosial, melalui wawancara di televisi. Kita lihat ujaran kebencian disampaikan. Tapi mulut mengasihi Allah. Kemunafikan terjadi jelas di depan mata kita, tapi orang bilang itu ndak munafik karena pakai nama Allah. Pokoknya kalau pakai nama Allah, nama Tuhan, itu topeng yang paling sempurna untuk menutupi kemunafikan. Berkata mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Membenci. Kita lihat ayat ini katakan menyangka atau membenci, menyangka dirinya mengasihi atau beribadah kepada Allah. Jadi Tuhan nilai hal ini sebagai orang pendusta. Ini Tuhan yang nilai, bukan saya ngarang. Ayat ini katakan orang berkata dia mengasihi Allah, menyangka tetapi dia membenci saudaranya. Ini orang adalah orang yang menyangka dirinya mengasihi atau beribadah kepada Allah, tapi bencinya jalan terus. Kebencian kepada seseorang, kebencian kepada satu kelompok, kebencian kepada orang-orang yang tulus bekerja. Kita lihat itu ditujukan kepada banyak orang yang bekerja dengan tulus hari-hari ini. Kebencian disampaikan dengan cara luar biasa, tapi atas nama Tuhan. Mengerikan itu. Tapi Tuhan akan berurusan. Saya ulang-ulang katakan, Tuhan akan berurusan dengan manusia siapapun di bangsa ini. Berani pakai nama Tuhan tetapi menyampaikan ujaran kebencian terus menerus. Tuhan bilang orang itu adalah pendusta. Saudara tahu daftar orang yang masuk neraka di kitab Wahyu itu salah satunya adalah pendusta. Saya tidak ambil kesempatan buka ayat ini, waktunya ngejar waktu. Tetapi penilaian Tuhan untuk orang yang menyangka jalannya lurus. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Orang yang beribadah, orang yang memuliakan Allah dengan mulutnya, bibirnya, berkata dia mengasihi Allah, dia berkata dia menuruti perintah Allah, menyangka dia beribadah kepada Allah, tetapi dia membenci, kebenciannya dia sampaikan. Orang itu Tuhan bilang pendusta. Nah, kita lihat nih, kenapa dia dibilang pendusta? 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya apa? Adalah seorang pembunuh manusia. Ini firman Tuhan yang bilang. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada keselamatan buat orang itu. Jadi kita lihat begini, orang yang berjalan di jalan yang dia sangka lurus, rupanya orang itu nomor satu, dia suka memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Nomor dua, orang itu adalah, firman Tuhan katakan, orang itu ada
Dia membenci orang itu sebagai pembunuh manusia. Kalau membunuh menurut hukum pidana, itu orang sudah kehilangan nyawa. Tetapi menurut firman Tuhan, kita membenci seseorang, Tuhan hitung kita seorang pembunuh. Dan yang ketiga dikatakan, orang yang memuliakan Allah dengan bibirnya tetapi hatinya sudah menjauh dari Tuhan, dia adalah orang pendusta. Dia pendusta. Dan kita lihat hari-hari ini pendusta-pendusta yang punya kedudukan tinggi, yang punya gelar banyak, itu merajalela baik di kalangan gereja sampai di kehidupan berbangsa ini. Pendusta, nama Tuhan dipakai, bibir menyebut Tuhan, memuliakan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, perintah Allah, tapi dia sebarkan kebencian. Dan menurut firman Tuhan, dia punya kebencian itu, Tuhan hitung dia sebagai pembunuh, Tuhan hitung dia sebagai pendusta, dan Tuhan hitung dia sebagai orang yang hatinya jauh dari Tuhan, tidak memiliki hidup yang kekal. Mengerikan. Kita berjuang supaya kita ada di jalan yang bukan disangka lurus, tetapi ada di jalan yang sungguh-sungguh lurus. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang cocok dengan perintah Tuhan. Di jalan yang sempit. Di jalan yang penuh penyangkalan diri. Jalan yang penuh penguasaan diri. Tidak sembarang ngomong. Tidak sembarang bertindak. Tiap hari kita berhadapan dengan keputusan itu. Saudara, jangan sampai kita tidak selamat. Kalau seizin Tuhan kita sampai tidak makan di hari-hari ini, di hari-hari yang sulit ini, rela. Tapi kita mau bertahan untuk hidup dalam keselamatan, hidup dalam kebenaran firman. Amin. Tapi sampai hari ini kan belum ada yang kurus betul. Masih makan semua kita. Kita semua masih makan, masih ada yang dimakan. Kalau ada yang sudah tidak makan, ngasih tahu saya. Nanti saya datang ke Pak Licuan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita supaya kita mau ada di jalan yang bukan disangka lurus, tetapi jalan yang sungguh-sungguh lurus. Tuhan Yesus bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran yang dimaksud adalah jalan di mana kita hidup menuruti firman Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam hati. Ketaatan. Selalu dekat dengan Allah. Bukan menjauh dari Allah, tetapi beribadah. Menjauh dari Allah, tetapi mulut memuliakan Allah. Itu jalan yang disangka lurus, tapi menuju maut. Tapi kita mau bertahan supaya hidup kita ini, kita ada di jalan yang sungguh-sungguh lurus, jalan sempit itu, dan ujungnya sudah pasti adalah keselamatan. Ujungnya sudah pasti di sorga. Tema kita pagi ini, kita sedang ada di jalan mana? Sedang menuju kemana? Tujuan kita ditentukan oleh jalan di mana kita ada hari ini. Kalau kita ada di jalan yang lebar, berarti tujuan kita ingin ke sorga, tetapi nyampenya ke neraka. Tetapi kalau kita ada di jalan yang sempit, tujuan kita ke sorga dan sampai ke sorga sungguhan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.